Olga Syahputra masuk rumah sakit lagi. Selama ini selalu memilih pengobatan alternatif, kini Olga seolah menyerah dan memilih dirawat di rumah sakit. Sakit apakah sesungguhnya Olga? Benarkah bukan karena benjolan terdahulu? Benarkah pula sekali suntik menghabiskan 300 juta rupiah? Hari ini genap 3 hari sudah Olga Syahputra tergolek tak berdaya di rumah sakit. Kondisi kesehatannya drop total hingga harus meringkuk di tempat tidur jalani rawat inap. Namun terkait keadaan Olga seolah ada yang disembunyikan hingga kemarin. Pihak manajemen Olga menyatakan Olga sebenarnya sehat dan hanya mengeluh pusing karena kecapean setelah syuting. Tapi anehnya hingga 2 hari meringkuk di tempat tidur rumah sakit, kesehatannya belum juga pulih. Keterangan teman-teman dekat Olga seperti Denny Cagur dan Kartika Putri seolah menguatkan adanya upaya menyembunyikan kondisi Olga. Pasalnya, Denny dan Kartika melihat beberapa hari sebelum dilarikan ke rumah sakit, Olga sudah terlihat sakit dan lemas. Ada apa dengan Olga sebenarnya? Olga baru masuk kemarin, kondisinya kan kecapean habis syuting terakhir sore kemarin. Olga sakit, pusing, daripada kenapa-napa aku bawa gitu aja. Hanya pusing aja? Pusing, keluhannya pusing, palanya sakit. Kecapean? Kecapean aja sih. Udah keluar hasilnya? Udah, capek. Capean, drop, capek. Capek aja. Nggak ada hubungannya kayak gitu? Nggak, paling juga besok pulang kok insya Allah. Terakhir sih ketemu dasar ulang tahun, terus ketemu lagi pas reguler dahsyat di sini seminggu yang lalu gitu. Emang sempat beberapa segmen terus kelihatan lemas sampai sempat tiduran dulu. Kemarin sih terakhir pas aku sebelum berangkat dia masih baik-baik banget dan sempat bercanda. Cuman memang dia sempat badannya udah mulai panas gitu, terus kan on off. Olga baik-baik aja, cuma memang butuh istirahat. Kebetulan aku nggak ngomong banyak tadi karena Olga lagi tidur dan nggak ada siapa-siapa juga di atas, cuman Olga sama yang jagain. Intinya butuh istirahat gitu aja. Kondisi kesehatan Olga sepertinya cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, sebelum jatuh sakit lagi dan tergolek tak berdaya di rumah sakit seperti sekarang, Olga sempat mengungkapkan rencana berobat ke Jerman guna mendapatkan obat suntikan seharga fantastis 300 juta rupiah. Namun belum lagi rencana itu terwujud, Olga sudah harus masuk rumah sakit karena kondisi kesehatan yang turun drastis. Tampaknya suntikan dari Jerman itu memang dibutuhkan. Dia nggak bisa makan, jadi tadi baru makan bubur sesuap katanya 5 menit, tidur terus muntah. Kondisi dia tidur terus muntah. Cuma dia udah dikasih suntikan tambahan. Dan suntikan yang tadi dibicarakan itu memang benar, dia disuntik stem cell. Pokoknya pada intinya adalah sudah ada suntikan yang memang dari Jerman ke dalam tubuh Olga. Udah. Yang 300 juta suntikan kita. Iya, memang ada sih itu benar. Itu di Jerman. Iya, enggak, itu untuk sebenarnya untuk pemulihan aja, sehat aja. Tapi harganya segitu apa sih? Ya bagus aja, gue juga mau, orang namanya juga sehat. Kalau gue ada duit juga gue mau kayak gitu. Bukan karena suatu penyakit atau apa? Enggak, alhamdulillah enggak. Makanya gue bilang minta doanya buat teman-teman. Ibarat kata biar Olga bisa sehat sentil kayak dulu deh. Gitu, ya kan? Amin, amin. Ada suntik gitu, ada lagi terkenal. Sekali suntik 300 juta. Mudah-mudahan itu bermanfaat gitu loh. Suntik apa, Mas? Suntik buat seluruh tubuh. Antibody. Iya, maksudnya buat kesehatan, maksudnya buat kulit, buat penyakit. Misalkan contoh kayak saya sakit tipes misalkan, atau sakit tampek atau apa misalkan, itu insya Allah mudah-mudahan bisa gitu loh. Doain aja lah, saya juga berdoa mudah-mudahan ini obat yang terbaik dari Allah. Rencananya secepatnya. Karena saya pengen cepet-cepet pengen lihat gitu loh. Itu saya kaget aja gitu loh, mahal sekali gitu loh sekali suntik 300 juta. Tapi katanya ada juga yang sekali suntik 36 juta, 80 juta gitu loh. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik. Kemungkinan ada yang ditutup-tutupi oleh pihak manajemen Olga, seakan ada benarnya.
Manajer Olga membantah sakitnya Olga kali ini ada kaitannya dengan yang kemarin, yakni benjolan di leher dan bercak-bercak di kulit. Tapi Kartika Putri sekeluarnya dari menjenguk Olga justru menyatakan sebaliknya bahwa Olga sudah membaik. Dan kabar tentang dirawatnya Olga sampai juga ke telinga Gista Putri yang nyatanya pernah menjalin cinta dengan Olga. Lantas seperti apa kekhawatiran Gista Putri sebagai mantan kekasih Olga? Kalau setahu aku sih kan benjolannya udah hilang, setahu aku ya, yang aku tahu. Kalau aku pun tanya, aku concern ke benjolan yang ada, gimana udah hilang belum? Dan dia bilang udah gitu, dan so far baik, cuman imunnya, tapi katanya sih juga pikiran juga. Masalah di kelenjar yang Udah nggak ada. Enggak, Udah nggak ada hubungan itu. Ya gimana pun khawatir sih ya, kalau teman masuk rumah sakit kan pasti tanya ini sakit apa, gitu-gitu. Khawatir sih, pengen tahu juga sakit apa, pengen cek. Pihak manajemen Olga boleh saja menyebut kondisi Olga tidak begitu gawat dan baik-baik saja. Tapi kenyataan bahwa Olga dilarikan ke rumah sakit dan terbaring lemas di sana seolah menjadi bukti bahwa kondisinya tak lagi main-main. Kartika Putri sahabatnya tahu persis kalau Olga sangat susah dibawa ke rumah sakit. Selama ini lebih memilih pengobatan non-medis sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit. Tak hanya mendatangi tempat pengobatan alternatif dan pengobatan dengan metode ruqyah, Olga juga minta kepada anak-anak yatim untuk mendoakan agar penyakit di tubuhnya segera diangkat. Bila sekarang Olga seperti menyerah dan minta dibawa ke rumah sakit, berarti kondisinya mungkin sudah mencapai titik puncak dan Olga tak sanggup lagi menahannya. Setahu aku emang kalau Olga tuh susah banget untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi kalau emang dia udah minta dibawa ke rumah sakit, berarti emang benar-benar sakit. Semoga cepat sembuh. Saya doain pokoknya semoga Kak Olga cepat sembuh, penyakitnya bukan penyakit yang serius. Lain dengan kisah sedih Olga, kemarin Ola Ramlan membuat kejutan untuk sang suami yang berulang tahun ke-28. Semuanya dari persiapan, merancang pesta, dekorasi hingga memilih makanan dilakukan Ola sendiri. Lantas seperti apa hebohnya kejutan yang disiapkan Ola untuk sang suami? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Bertolak belakang dengan kisah Olga, Ola Ramlan membuat kejutan untuk ulang tahun Aufar Hutapea. Betapa repotnya Ola menyiapkan kejutan untuk suami tercinta. Seperti apakah kejutan Ola untuk Aufar? Lantas benarkah Ola berhasil mengumpulkan 40 sahabat Aufar sebagai kejutannya?